Melanjutkan film sebelumnya, hari itu di tahun 1950 di kota Hong Kong, Yip Man bersama sahabatnya yang bernama Leung Kan mengecek sebuah apartemen. Di tempat itulah, Yip Man berencana membuka sekolah Wing Chun pertamanya. Beberapa hari berlalu, setelah Yip Man membuat selebaran dan memasangnya di tembok jalan, belum ada satu orang pun yang ingin menjadi muridnya. Karena pada saat itu, nama Yip Man belum begitu dikenal oleh orang Hong Kong. Itulah sebabnya tempat bela diri Yip Man dijadikan tempat menjemur oleh seorang wanita tua. Sehari-hari, kegiatan Yip Man dari pagi sampai sore adalah menunggu datangnya seorang murid. Setelah itu, ia akan pulang dan membantu Wing Sing yang sedang hamil anak keduanya. Di tahun itu, kondisi ekonomi Yip Man masih sangat terbatas. Bahkan, untuk membayar uang sekolah Ip Chun, Yip Man tidak mampu. Itulah alasannya kenapa Yip Man membuka sekolah bela diri. Suatu hari, seorang anak muda bernama Wong Leung datang ke tempat itu. Karakter ini terinspirasi dari tokoh nyata yang bernama Wong Sun Leung. Dia adalah salah satu ahli Wing Chun yang belajar langsung dari Yip Man. Selain itu, ia juga mengajarkan Wing Chun-nya pada Bruce Lee dan juga Stephen Chow. Kembali pada cerita, ketika Yip Man menjelaskan Wing Chun padanya, Wong Leung memotong penjelasan itu. Ia langsung menantang Yip Man untuk bertarung. Jika Wong Leung kalah, maka ia akan menjadi murid dan membayar uang sekolahnya. Meski sedikit terpaksa, Yip Man akhirnya menerima tantangan itu. Lalu pertarungan pun dimulai. Setelah dikalahkan, bukannya memberi hormat, Wong Leung malah pergi meninggalkan Yip Man. Sore harinya, Wong Leung datang kembali bersama 3 temannya. Tak jauh berbeda, 3 temannya pun meragukan kemampuan Yip Man. Bahkan, mereka berkata, jika Wong Leung tak memberitahu, mereka akan menyangka bahwa Yip Man adalah seorang tukang cuci, bukan ahli bela diri. Kemudian, mereka bertiga pun langsung menantang. Meski awalnya Yip Man tak mau, pada akhirnya ia menerima tantangan itu. Lalu pertarungan pun dimulai. Setelah mereka bertiga dikalahkan, Yip Man yang jengkel dengan sikap mereka segera pergi meninggalkan. Namun tiba-tiba, Wong Leung memberi hormat dan meminta untuk menjadi muridnya. Lalu temannya pun langsung mengikuti dan ingin menjadi muridnya. Wong Leung lalu berkata pada mereka, karena dia yang duluan memberi hormat, maka dialah yang menjadi kakak tertua. Dan mulai hari itu, mereka berempat resmi menjadi murid Yip Man. Hari-hari berikutnya, Yip Man mulai fokus mengajarkan Wing Chun-nya. Seiring berjalannya waktu, jumlah murid pun semakin bertambah. Bahkan kini, murid-murid Yip Man kompak menggunakan seragam latihan bela diri. Suatu hari, di sela-sela latihan, Wong Leung bertanya, apa Yip Man mampu mengalahkan 10 orang sendirian? Yip Man menjawab, yang terbaik adalah menjauhi perkelahian. Ia kembali bertanya, bagaimana jika mereka semua menggunakan senjata? Sambil tersenyum, Yip Man menjawab, kabur. Setelah itu, Yip Man meminta iuran sekolah pada murid-muridnya. Namun, karena saat itu ekonomi Cina masih terpuruk, tidak semua muridnya mampu membayar. Sehingga, mengharuskan Yip Man memberi pengertian pada istrinya. Malam harinya, saat Yip Man sedang membeli kue, ia melihat seseorang yang sedang dipukuli akibat mencuri makanan. Setelah menyadari bahwa pencuri itu adalah Kuan, Yip Man segera menghampiri dan membayar makanan yang sudah Kuan curi. Kemudian, Yao menghampiri Yip Man dan mengajak untuk menyusul ayahnya yang sudah pergi. Saat itulah, Yao menjelaskan bahwa kini ayahnya sudah tak kenal siapapun. Ia mengalami gangguan mental setelah Jepang menembak kepalanya. Mendengar itu, sambil meneteskan air mata, Yip Man berkata bahwa semua ini adalah salahnya. Kemudian, setelah Yao bercerita soal keadaan keluarganya, Yip Man berkata bahwa mulai hari itu, ia akan membantu mengurus ayahnya. Esok harinya, Yip Man mengajak Yao menemui Leung Kan di kantor surat kabar Hong Kong. Di sana, ia meminta pekerjaan padanya untuk Yao. Karena rekomendasi Yip Man, Leung Kan pun langsung menerimanya.
Dan mulai hari itu, Yao bekerja di sana sebagai wartawan. Di suatu pagi, Wong Leng menempelkan selebaran Wing Chun di tembok jalan. Tak lama, beberapa preman pasar yang dipimpin oleh Kei datang dan merobek selebaran itu. Di film kedua ini, Dennis To berperan sebagai Kei, yaitu seorang ketua preman yang belajar kungfu aliran Hungga. Sedangkan di film pertama, ia berperan sebagai anak buah Jin Sanzhao bernama Wei. Itulah sebabnya di film ini ia belum mengenal Wing Chun dan juga Yip Man. Kembali pada cerita, awalnya Wong mengira mereka tertarik pada Wing Chun. Namun ternyata mereka marah karena Wong menempel selebarannya di atas selebaran mereka. Wong lalu menantang Kei untuk bertarung. Setelah sepakat dengan pertarungan 1 lawan 1, mereka pun mulai bertarung. Setelah Wong berhasil menjatuhkan Kei, 3 preman lain langsung mengeroyok dan memukuli Wong Leng. Beberapa lama kemudian, 3 orang preman mendatangi Yip Man. Mereka memberitahu bahwa Wong Leng sedang mereka tahan. Jika Yip Man ingin muridnya kembali, maka ia harus membawa uang tebusan dan membawanya ke pasar ikan. Mendengar itu, Yip Man segera berpikir untuk mencari solusi. Sore harinya, Yip Man datang ke pasar ikan sendirian. Setelah bertemu Kei dan yang lain, secara baik-baik, Yip Man meminta mereka melepas Wong Leng. Ketika Yip Man melihat wajah muridnya lebam, ia lalu bertanya, apa alasan mereka memukuli Wong Leng? Sebelum menjawab, Wong Leng menjelaskan bahwa ia dikeroyok setelah mengalahkan Kei dalam pertarungan. Mendengar itu, Kei dan yang lain langsung emosi. Yip Man segera menenangkan dengan berkata bahwa ia akan menjelaskan semuanya pada guru mereka. Ketika Yip Man bertanya siapa guru mereka menjawab Yip Man tak perlu tahu, yang pasti guru mereka jauh lebih hebat. Setelah itu, Kei meminta uang tebusan pada Yip Man. Karena Yip Man tak membawa uangnya, Kei langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Yip Man. Lalu pertarungan pun dimulai. Setelah serangan pertama gagal, Kei menyuruh mereka menyerang dengan senjata. Lalu mereka pun kembali menyerang. Setelah berhasil merebut pisau, Yip Man segera mencari Wong dan melepaskan ikatannya. Kemudian, Wong Leng berkata, ternyata memang benar, gurunya mampu menghadapi 10 orang lebih sendirian. Ketika para preman akan kembali menyerang, Yip Man membalikan pisau dan menyuruh Wong Leng untuk mengikutinya. Dan setelah itu, pertarungan pun kembali dimulai. Kemudian, Yip Man menyandera salah satu preman. Ia lalu mengajak Wong Leng untuk segera pergi. Saat itulah, sekelompok pedagang pasar datang ke sana. Ternyata, para pedagang itu dipimpin oleh Jin Sanzhao, orang yang beberapa kali dikalahkan Yip Man dalam film pertamanya. Kali ini, Jin tampak lebih bijak. Ia segera menahan para preman dan mempersilahkan Yip Man untuk pergi. Namun tak lama, sekelompok orang dan para polisi datang ke sana, dipimpin oleh seorang master dari perguruan Hungga bernama Master Hung. Kemudian, Master Hung bertanya soal perguruan Yip Man.
Yip Man menjawab sekaligus menjelaskan kronologi pertarungan antara muridnya. Namun, Master Hung marah karena mengira Yip Man menganggap jurus Hung kalah dari Wing Chun. Master Hung lalu menjelaskan, jika ingin mendirikan sekolah bela diri di Hong Kong, Yip Man harus mengikuti aturan di sana, yaitu ia harus mengalahkan semua Master Hong Kong terlebih dahulu. Setelah itu, polisi bernama Pat So langsung membawa Yip Man, Jin, dan juga Wong Leung ke kantor polisi. Malam harinya, Hung dan Fat So pergi menemui seorang polisi korup bernama Wallace. Pada masa itu, Hong Kong masih dikuasai oleh orang-orang dari Inggris. Mereka berdua membawa sekantung uang untuk disetorkan pada Wallace. Uang itu dari iuran perguruan bela diri, pasar ikan, dan penjualan tiket acara tinju barat. Wallace menyebut uang itu dengan istilah uang perlindungan. Ketika Hung meminta uang bagian yang akan dibagikan pada para pekerja, Wallace tak memberi dan langsung mengusirnya. Padahal, selama ini Hung dan anak buahnya selalu menuruti semua permintaan Wallace. Tak lama, ia juga menyuruh Fat So untuk pergi. Sementara itu, di tempat yang sama, Yip Man dan yang lain berada di dalam penjara. Di scene ini, kita akan melihat telinga kanan Jin menjadi tuli. Penyebabnya adalah pukulan telak Yip Man di film pertama. Selanjutnya, Wong Leung yang masih tak terima berencana membalas dendam. Namun Yip Man langsung memarahinya. Jin lalu berkata, Wong Leung sama seperti dirinya di masa muda, yang penuh arogansi tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Ia juga mengatakan, jika Yip Man ingin mengubah tabiat buruknya, ia harus mencarikannya seorang istri. Karena lelaki akan lebih bijaksana setelah punya keluarga, istri, dan juga anak. Beberapa lama kemudian, Wing Sing bersama Leung Kan datang dengan membawa uang tebusan. Pada masa itu, untuk keluar dari penjara Hong Kong cukup dengan membayar uang tebusan. Di belakang mereka, istri dan anak Jin datang dengan tujuan yang sama. Karena tak ada yang menebus Wong Leung, Yip Man meminta bantuan kembali pada Leung Kan. Namun sayangnya, ia tak punya lagi uang untuk menebusnya. Jin yang kini sudah menjadi orang baik, segera memberikan uangnya pada Yip Man. Sepulangnya ke rumah, Yip Man bersama istrinya segera istirahat. Karena besok, ia akan melakukan latih tanding melawan semua master yang ada di Hong Kong. Keesokan harinya, Yip Man datang ke tempat yang sudah ditentukan. Di sana, semua master Hong Kong sudah menunggunya. Kemudian, Master Hung mengenalkan Yip Man dan menjelaskan, jika Yip Man bertahan di atas meja tanpa terjatuh, itu berarti Yip Man berhak mendirikan perguruannya. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Yao yang sudah jadi wartawan secara diam-diam meliput acara itu. Kemudian, Yip Man berjalan dengan tenang menuju meja tanding. Setelah kembali memperkenalkan diri, penantang pertama pun naik ke atas meja. Dia adalah Master Lau dari perguruan Belalang Sembah Utara. Lalu pertarungan pertama pun dimulai. Setelah Master Lau kalah, penantang berikutnya naik ke atas meja. Dia adalah Master Cheng dari perguruan aliran Baguazhang. Lalu pertarungan kedua pun dimulai. Setelah Master Cheng juga kalah, penantang terakhir adalah Master Hung. Dia adalah master dari perguruan Hungga. Selain jadi master yang tertua, dia merupakan yang terkuat di antara semua master Hong Kong. Berbeda dengan yang lain, ketika naik ke atas meja, Master Hung langsung memberikan serangan pembuka. Lalu setelah itu, pertarungan terakhir pun dimulai.